dia buang itu kayaknya sengaja deh. Ada dendam sama salah satu wanita yang pernah berhubungan mungkin? Betul begitu? Bukan. Tapi? Mungkin karena ada makhluk halus yang ada di diri saya. Karena ilmu mungkin. Saya juga kurang tahu. Oke, Mas Danet. Saya terus terang saya nggak percaya sih dengan cerita Mas Danet. Tapi nanti kita tanya ya, apa pendapat teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Danet, dengan tanggal lahir 18 Juni 1994 dan mendiami rumah dengan nomor 91. Entah kenapa, saya merasakan sosok Danet masa lalunya dipenuhi oleh wanita. Setiap saat, saya membaca pikirannya selalu ingin dibahagiakan oleh perempuan. Saya melihat ia sampai rela melakukan tindakan yang tidak wajar pada orang tuanya. Saya merasakan kekhawatiran yang cukup kuat karena ia merasa bahagia dikelilingi oleh perempuan. Akan tetapi, yang sebenarnya ia lakukan adalah kehancuran. Saya akan memecahkan teka-teki Danet pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Is everything okay semua? Enggak sih. Ada sesuatu yang bikin kaget kita semua sih. Tiba-tiba keluar belatung dan cacing dari mulutnya Danet, partisipan kita, dan dimuntahin Ke aku. ke Sarah tadi. Kena rambut, kena baju, Kena baju, badan, dan masuk masuk ke dalam. Astaga. Tapi udah bersih kan? Sayang sih. Hopefully ya. Danet dengan tanggal lahir 18 bulan 6 1994 lalu dengan nomor rumah 91. Apakah itu betul? Betul. Danet punya ilmu pemikat. Sudah banyak wanita yang diajak berhubungan intim, berhubungan badan sama dia. Banyak korbannya. Lalu dia sering diganggu oleh roh-roh yang dia nggak tahu itu datang dari mana. Tapi yang jelas malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk melepas semua gangguan roh-rohnya dan juga ilmu pemikat yang dia punya. Baik, ilmu pemikatnya sih jujur ya, sekarang masih ada. Bahkan matanya tuh kalau ngelihat orang tuh kayak gitu. Ya, Masih kayak, ada ya? Bici gitu loh, kayak... Ya nggak sih? Apa saya saja yang bisa lihat? Ya, cara dia ngelihat apa sih kamu gitu. juga merasakan hal yang sama? Iya. Tapi tadi kan dia muntahin cacing sama belatung dari mulutnya langsung ke arah Sarah. Artinya- Dia bilang dia nggak sadar. Saya nggak percaya kalau dia nggak sadar ngelakuin. Sengaja sih kayaknya. Sengaja sih kayaknya. Menurut kamu gimana, Roy? Nih, saya perlu bertanya dulu. Pastinya kamu bermain black magic dong sebelumnya. Iya, gitu. betul. Jadi, apapun yang dilakukan dia itu yang nggak wajar, pasti itu dari dia punya background itu kan. Dan pertanyaannya sengaja atau tidak, mungkin saja sengaja karena wanita-wanita cantik selalu membuat dia terpikat. Betulkah? Iya. Gini, intinya Mas Danet itu hobi perempuan kan? Iya. Kayak aku nggak bilang hypersex, cuma kamu bisa mengencani satu hari 2 atau 3 perempuan gitu. Just only maybe, I don't know. Ya makanya serem liatin mata lo. Dia ngeliatin kamu terus loh, Sarah. Iya. Jangan takut ya. Untung bintang tamu saya masih sabar ya. Sabar banget.
Ini termasuk yang sabar ya, kita pernah Kalau- punya bintang tamu yang langsung marah pasti. Wah, dihajar. Tapi dia ini kalau nggak salah mengguna-guna ibunya. Nah, itu belum sempat cerita dia. Apakah itu betul? Kamu ngeliat itu, Roy? Bener? Iya, Kamu sebel sama mama kamu kadang. iya. Guna-guna ibu sendiri maksudnya apa ya, untuk apa? Bukan guna-guna, tapi mungkin kena imbas dari ilmu saya. Maksudnya gimana? Tumbal. Kena imbas. Jadi dia ada side effect-nya. Jadi Iya. mamanya tuh jadi kayak ada sakit-sakitan. Jadi kayak ada nggak seger kayak gitu. Itu karena ilmu pemikat yang dia punya. Hmm. Mas Danet sejak kapan punya ilmu pemikat? Udah lama? Sudah cukup lama. Saya memakainya sejak kecil. Tapi Usia hati-hati remaja. loh sama Danet ya. Saya punya firasat ya. Danet ini kalau diganggu dikit atau kemasukan roh halus, ini semua akan hancur berantakan. Saya mohon ya Danet, atas kerjasamanya. Saya nggak tahu kenapa kamu mau ketemu saya, Roy Kiyoshi, di Menembus Mata Batin. Saya pasrah orangnya, tapi saya berharap di atas kepentingan kamu, tapi saya mau belain orang-orang yang ada di sini. Jadi jangan sampai mereka palanya pada putus gara-gara kamu. Jadi please, kamu boleh menyakiti saya, tetapi kamu tidak boleh menyakiti bintang tamu dan partner saya. Itu yang saya jaga gitu loh. Karena black magic kamu tuh cukup kuat. Umurnya masih muda, tetapi memang bisa menggunakan hal-hal supernatural. Can you imagine mulut masuk itu dan dia feel like nothing? Biasa aja. Kalau aku jadi itu mungkin aku akan Itu belatung dan cacingnya datang dari mana sebenarnya, Roy? Nah, itu perlu dipertanyakan. Apakah ini memang kau menjampi-jampi itu sehingga bisa keluar? Biasa kan orang suka ada yang gini-gini, ada yang keluar ini, dan ada keluar darah dan segala macam. Kalau Targetnya wanita sih. Ini kalau punya ilmu pemikat kayak gini, memang selalu diikuti juga sama sosok makhluk astral lainnya ya, Roy? Pastilah, pasti banget, baik. Dan sekarang dia diikutin nih sebenarnya. Dia itu bukan diikutin lagi, sudah menyatu antara Danet dan makhluk halusnya. Oke. Makhluk astral yang masuk ke dalam badan Danet tuh seperti apa sosoknya, Roy? Saya mau gambar nih. Mas Danet pernah ketemu atau melihat langsung nggak? Mungkin ada makhluk atau ada hal-hal atau sosok aneh gitu? Pernah. Kapan dan di mana? Waktu itu semasa saya remaja, pertama kalinya. Pertama kali ngeliat nih? Iya, Ini setelah punya ilmu pemikat? iya, Apa yang dilihat? Cewek. besar. Apanya yang Gelap. besar? Badannya? Iya. Sepertinya itu penjaga saya mungkin. Iya, benar. Selain penjaga, kamu di keluarga kamu tuh punya tradisi emang ada hal-hal mistis ya? Iya, Lihat deh, tuh cara mandang dia tuh Jahat. ya, ekstrim iya, lah, iya. ekstrim. Jahat Matanya licik. negatif Yang banget. partisipan pertama tuh itu teriak-teriak. Tetapi partisipan yang kedua, ini saya merasakan diem, Licik tapi tuh. di dalam airnya itu ditarik, gitu. Tanyain deh sekali lagi, datang ke sini sebenarnya mau ngapain selain ketemu Roy Kiyoshi? Ya, apa tujuannya sekali lagi? Boleh dijelasin, Mas Danet? saya mau membuang ilmu ini. Ilmu pemikat. Ntar nggak laku loh gimana? Karena ilmu ini saya lihat sangat berbahaya untuk keluarga saya. Kenapa merasa terancam keluarganya? Iya, Terancam apa? Meninggal. waktu itu saya pernah pukul ibu saya sendiri. Pukul? Iya, Pakai apa? dengan tangan saya. Emang itu gimana ya kok bisa begitu? Tanggapan kamu gimana?
orang yang ngelahirin Mas Danet ke dunia ini, Mas Danet pukul dengan tangan sendiri. Iya. Untuk itu saya kesini untuk membuang ilmu yang saya miliki. Tapi kayaknya bukan itu deh. Dari diri kamunya sendiri, kamu tidak seperti orang yang mau melepaskan. Sebenarnya benar-benar pengen lepas nggak sih? Iya, saya pengen melepaskannya. Saya nggak kuat seperti ini terus. Udah pernah ada usaha untuk melepas itu semua? Udah, Ngapain? tapi balik lagi. Ya karena dipanggil lagi. Iya, Hah? Ya iyalah, kalau dipanggil lagi pasti datang lagi, balik lagi. Saya mau mencatat apa yang saya ini dulu ya, rumus-rumus yang ada di kepala saya. Nanti lepas dari sini, manggil lagi, balik lagi. Buat apa jadinya? saya rasa Mas Roy bisa menghilangkannya secara permanen. Kenapa kamu yakin saya bisa menghilangkan secara permanen? Saya kan bukan Tuhan, atau saya bukan dewa atau malaikat. Saya hanya orang biasa, anak biasa. Seorang indigo biasa, pria indigo biasa. Setidaknya saya tidak sendiri untuk menghilangkannya. Bantu ya. Iya, Itu cara manggil laginya ada medianya nggak? saya hanya tinggal baca mantra saja. Begitu ucapin mantranya, dia datang lagi. Iya, Bisa begitu ya. Oke. Saya mohon maaf, saya nanya sekali lagi banget. Ayah kamu kemana sih? Saya kok tidak melihat sosok figur ayah ya di dirinya Mas Danet. Danet. Kalau saya boleh tahu saja, tapi kalau lancang atau nangis, sedih atau tidak usah diceritakan. ayah saya lepas tanggung jawab. Lalu kamu berdua saja dengan ibu. Iya, sama adik-adik saya. Ini jenglot ya? Top. No, ini tengkorak biasa. Sudah lama ya kamu ngejalanin bidang ini? Dari muda, dari kecil malahan katanya. Memang hobi ya. Tetapi saya tuh nggak setuju, Mas Danet, kalau itu dipakai buat perempuan lalu tidur. Ada yang nggak pakai, kamu tidurin. Pertama kali punya ilmu pemikat dan keinginan untuk meniduri wanita itu karena apa? Karena emang hasrat, karena suka, karena kepengen aja gitu. Hasrat, nafsu. Bukan karena dendam atau marah sama perempuan. Enggak sih, Bay, dia nafsu Tidak. doang. Kalau dia dendam, dia nggak bakal belajar ini. Logikanya ya. Ya justru malah mau nyakitin. Tuh kan ketawa. Terus Kenapa Mas Danet? Ada yang Kalau lucu? tadi kan bener kan namanya, Bay? Ya. Ini balas dendam atau emang hobi? Ternyata ya memang hasratnya dia. Hasratnya dia, jadi dia tuh mati-matian. Pakai ilmu pemikat untuk memenuhi apa yang dia mau. Punya kakak atau adik nggak? Saya punya adik. Perempuan? Iya, Kalau ketemu dengan laki-laki seperti Mas Danet, kira-kira gimana reaksi Mas Danet? saya biarkan. Gila. Dari Saya kan- semua korban perempuan-perempuan ya, yang pernah diajak tidur, pernah ada yang akhirnya mereka sakit hati terus dendam nggak, marah gitu, kecewa? Oh, tidak. Mereka malah menikmati. Tapi ini bisa dibantu nggak sih, Ron? Bisa lah. Saya tadi pertama saya bilang gini, Danet itu sebenarnya orangnya nurut. Ini faktor lingkungan aja. Kamu kayak ngerasa nggak nyaman, kenapa ya, Sarah? Nggak ngerti nih, aku dingin aja sih. Masih kuat kah? Masih kuat? Bisa lanjut? Dia tuh ya, saya kasih tahu, Danet tuh bisa baca-baca dari dalam hati, tiba-tiba bisa pemikat. Tapi aku nggak mau.
jangan liatin matanya. Oh gitu. Mata sumber dari segala. Iya, jendela. Jendela hati. Dan mata tuh punya kekuatan gitu kayak come to me. Iya nggak sih? Gitu. Oke. Tadi saya lupa ayahnya meninggal. Ayahnya lepas tanggung jawab meninggalkan dia. Pantesan dia brutal ya. Tapi masih ada kan? Pernah ketemu sama ayahnya? Enggak. Kangen gak sama papa? Dia pasti datang. Biar tenang dulu, kamu ke belakang. Minum teh. Nanti dia datang tujuannya apa? Mungkin dia tidak suka kalau saya melepas ilmu ini. Iya bener juga sih. Saya sih bukannya pro ke kamu ya. Tapi gak gitu gampang baik ngelepasin sebuah ilmu. Ujung-ujungnya dia akan dimatiin juga kan. Dia harus ngorbanin nyawanya dia sendiri. Kan ada perjanjian gaib, coba tanya. Danet, kamu ngelakuin perjanjian gaib ya waktu awal-awal? Misalnya nih, Mbah, saya pengen dapetin cewek ini namanya Nia. Nanti saya serahin semua apa yang Mbah kabulin, saya akan kabulin. Roh gitu, roh mbah-mbah gitu. Apakah seperti itu gitu? Jadi ini terikat gitu. Jadi kamu belum ini ke saya gitu, kasih sesajen saya. Kita nggak bisa ngomong apa. Ada antar urusan mereka berdua gitu yang tidak bisa dicampur oleh pihak ketiga kecuali dianya untuk memutuskan. Iya nggak sih, Bang? Iya. Karena perjanjiannya yang dibuat kan dia sendiri. Perjanjiannya yang dibuat dia sendiri dan harus ngelepasin dia sendiri. Tapi dia pengen, aku cuma bisa bantu setengah pasti. Tapi nggak bisa bantu semuanya karena dia buat perjanjian. Tapi kalau dia udah pernah ada usaha untuk ngelepas, artinya sebenarnya ada keinginan untuk lepas ya Roy. Cuman mungkin dia nggak tahu cara untuk membatalkan perjanjian yang pernah dibikin. Iya. Teh from Amsterdam. Where's the? Udah. Itu nggak dipanggil. Boleh cerita lagi? Danet, saya pengen butuh gambaran. Apalagi yang keluarin deh sampahnya di sini ya. Nanti saya kasih solusi, saya bantu sementara. Iya, tadi pertanyaan saya pernah ketemu nggak dengan ayahnya Mas Danet? Sudah begitu lama saya nggak ketemu, Udah Mas. lama nggak ketemu. Kamu kenapa nangis? Nggak apa-apa. Ya aku cuma mual aja sih. Mual tadi dia. Minum teh Belanda. Oke. Mas Danet pernah ngelihat sosok yang digambar sama Roy, yang tulang-tulangnya kayak kelihatan seperti tengkorak seperti itu? Iya, pernah. Iya, ini bagian dari hidupnya dia, Bay. Udah ada dalam badannya dia ya? Udah ada dalam badannya dia. Sulit dipisahkan. Makanya ketika ditanya, bisa nggak dihilangin ilmunya? Nah, dia itu terikat kontrak berdua. Kita pihak ketiga. Seperti itu. Jadi, butuh pelan-pelan. Roy, Yes? ini panas banget di sininya deh. Memang Coba kamu rasain dia di situ. Nggak berani aku. Tapi jangan lihat matanya. Aku nggak berani, aku udah tahu. Coba gini. No, untuk fisik aku nggak mau. Aku udah tahu. Maksudnya kamu udah berusaha ngerasain ya? dari tadi juga udah ini. Oke. Sekarang aku selalu penasaran. Apalagi sih nih, kamu bawa jimat apa? Kok bau banget sih? Apakah kamu bawa jimat? Kalau yang bawa tunjukin aja ke sini. Tidak ada. Nggak ada. Bener yakin nggak ada? Bohong. Bohong ya? Ini Iya. bohong ya? Kamu lihatnya ada ya Roy? Saya ngeliatnya masih ada sih. Kalau misalnya ada,
silakan diambil. Tidak ada. Oke, baik. Itu jawaban yang paling jujur ya. Katanya sih itu jujur. Saya mau dia dikeluarkan dari tubuh saya. Iya, ini memang ngikutin kamu sih. Tapi kamu juga bantuin saya juga. Setiap malam-malam tertentu, jangan ngasih pisang sama kopi. Aku tuh ngeliat di mata penglihatan batin saya ngerasain kamu ngasih kayak kopi dan pisang buat apa ya? Di bawah pohon, apa itu tuh? Saya lupa pohon yang cemara or something. Ada di depan rumah, belakang rumah? Di terasnya, ya kan? Teras. Iya. Itu kamu masih lakuin itu sekarang kayak apa ini ya? Iya sih. Iya. Dua tiga hari yang lalu gitu loh masih ngelakuin itu kan? Betul gitu? Iya, betul. Kalau saya tidak memberi sesajen, dia akan mencelakai keluarga saya. Betul begitu. Iya sih. Dia terhimpit. Dia udah punya perjanjian sih ya. Iya, jadi perjanjian tuh harus diselesaikan dengan makhluknya sebenarnya. Kalau kita ikut campur, ya susah juga sih. Memang seperti itu sih, Bay. Saya ngerasain ada hawa yang lain di sini, Bay. Tampaknya dia kayak mulai kesurupan. Danet ini. Danet. Kamu merasa ada yang datang lagi yang lain? Iya. Saya boleh ringkasin ya. Ini dia keras kepala karena ada gaibnya. Aslinya sebenarnya baik dan nurut. Dan kedua, sebenarnya dia gampang kesurupan dan memanggil makhluk halus apapun yang dia mau. Ketiga, hobinya main perempuan. Dan saya merasa banyak jimat yang terselubung. Kemudian saya melihat ibunya dipukul, dan di sini saya ngelihat keuangannya seret, sehingga dia luntang-luntung bingung mau cari ngapain. Itu yang bisa saya iniin sebelum dia kesurupan. Hah? Kenapa? Belakang. Mau muntah. Liatin deh kamu, takutnya Aku ke kamar mandi dia. Enggak, di sebelah sini. Tuh, nggak coba Kamera apa. boleh ada yang ikut nggak satu? Tuh, Sar. Kau nggak apa-apa? Gak usah dipaksa, kalau nggak kuat gimana? Nggak apa-apa. Kenapa sih? Nggak apa-apa, cuma mual aja, Kak. Enggak. Enggak. Tadi habis makan malah. Masih kuat untuk lanjut nggak? Ya, Bener. udah agak mendingan sih, barusan ada yang dikeluarin. Kamu ngeliatin matanya ya? Kenapa? Ngeliatin ke matanya dia? Iya, soalnya aku tuh gimana ya? Aku suka, memang seneng ngeliat mata orang gitu. Bisa tahu karakter orang tuh ngeliat matanya. Terus dia kan matanya licik gitu, aku kesel liatnya. Kayak gitu. Iya. Baik, yuk kita balik ke tempatnya. Kalau nanti ngerasa sesuatu lagi kasih tahu ya. Iya. Mas Danet, kalau emang bawa jimat, Rasanya keluarin semuanya. Jangan ada yang disimpan, ada yang disembunyiin. Karena Roy juga ngelihat ada jimat yang terselubung katanya. Bener nggak? Kalau emang mau lepas, ya udah lepas. Tapi 3 hari yang lalu juga masih melakukan ritual ngasih sajian. kamu ngirim sesuatu ya ke bintang tamu saya jadi mual ya? Bener gitu? Itu bukan saya. Siapa? Sepertinya tulang itu. Ya juga sih. Dia sudah penyatu sih ya. Jadi kayak nggak sadar ya. Sulit dibedakan sih. Gitu aja. Yang Keluar membuat dari diri saya sendiri. sering bermain wanita adalah tulang itu. Kok dia dinyalahin gitu sih? Jadi maksudnya Iya, jadi alibi gitu. alibi. Saya sudah capek seperti ini terus. Ya udah, Mas Danet, saya minta tolong kalau kamu bawa jimat, boleh saya lihat.
katanya pengen sembuh. Silakan diambil, Mas. Tadi tasnya ada di mana? Di belakang. Mau saya anterin untuk diambil. Masih Yuk, silakan. sabar Silakan ya. ambil. Tapi kok apa ya, maksudnya kerasa mual banget tuh pas di sini, pas ke sana tuh nggak terlalu. Tapi tadi keluar mending. Cuman barusan kesini mual lagi. Ngeget Kayaknya enak banget. gak? Itu kamu stres kali ya, jadi gas gitu. Iya bisa karena stres kan ya, Iya. sama lambung itu. Dan heartburn. Aku stres. Kenapa? Ada pressure tekanan. Ada pressure tekanan gitu. Ada jimatnya. Mana? Tuh. Boleh tolong dibuka kah? Ada apa? Ada ular. Belatung. Tolong dibersihin dong. Tolong. Bisa disingkirin. Tuh kan? Bye. Lihat deh matanya. You still got another. Kamu hati-hati loh, Sar. Mau pilih ini apa mau pilih candle? Hati-hati, Sar. Dia segitu kecewanya dan marahnya sama kamu, Mas Danit. Karena tadi yang dia lakuin itu coba untuk mengikat kamu ya. Iya. Dia ke Sarah Iya. coba untuk pakai minyak bulu perindu ya dalam. Iya. Udah gitu ketawa matanya itu loh, Bay. Kayak orang apa sih? Licik Kayak yang gue bisa dapetin gua lo ini gitu. loh. Iya. Apa? Gua habisin loh. Hanya itu saja. Kau akan pulang bersama aku nanti. Enggak, udah cukup. Nggak ada lagi pakai gini-ginian ya, Mas ya. Mau lepaskan? Kak jantung Iya. kumat. Dia tersinggung dan dia marah. Dari jantung. Ya mohon dimengerti ya. Aku nggak bisa emosi. Yang jelas ini harus disita. Bye. Jantungnya dia masalah, Bay. Hah? Serius? Udah gitu. Dudukin dulu. Kasih yang wangi-wangi. Lu mau biar dia minyak cium. angin nggak? Jangan sampai ngeblank. Ada minyak angin atau apa gitu. Minta minyak angin dong. Sarah kuat ya. Kuat ya, Sar. Sarah pikirannya. Jantungnya sakit. Fokus ambil nafas dalam-dalam, tenangin dulu. Ya. Udah biasa Sar. kayak gini. Iya, aku nggak bisa kaget emosi yang ketahan gitu. Itu yang dia bilang, makanya kayak ada sosok yang macan itu yang bikin kalau dia emosi jadi kayak gak bisa dikendaliin gitu. Ya udah. Aku lagi ambil air garam untuk buat cuci kakinya dia supaya Bisa bisa ambil lagi kok. selanjutnya yuk. Baik. Ya. Pelan-pelan ya. Aduh jangan. Bang Sofyan tolong. Itu serem. Sarah, kita cleansing dulu yuk. Oke, kamu Mas Danet. Kamu buka deh sepatunya. Apa namanya? Garam itu mengikat energi negatif di kaki. Biasanya direndam. Tapi ini karena emergency, jadi langsung gini aja ya. Sambil dikucek-kucek sendiri kamunya. Oke. Ini sementara di cleansing, dia Danet kita tekat aja ya. Oke, ini disita, ditaruh di ruang isolasi.
Dan semuanya sekarang kembali ke Mas Danet. Mau lepas atau enggak? Kalau mau lepas, berhenti ritual kasih sajian pisang dan kopi itu lagi. Mas Danet bisa ngerti? Iya, ngerti. Ya, Anda boleh meninggalkan studio. Tolong Bang Sofyan, Bang Oji, tolong. Dibawa, dipastiin keluar, jangan sampai dia masih ada di depan. Saya nggak mau nanti malah bintang tamu malah dikejar saya ini. Jantungnya sakit ya? Iya gitu. Sakit terus lemes gitu aku kalau emosi. Mudah-mudahan habis ini nggak apa-apa ya. Tapi tadi dipastiin. Tadi dia udah bilang pulang. apa sih? Pulangnya ikut dengan saya. Lo ikut gue pulang. Maksudnya apa ya? Itu dia makanya. Mungkin dia merasa masih punya ilmu pemikat dan bisa ngedapetin semua perempuan yang dia mau gitu, Roy. Jadi kayak Sarah, karena dia nyemprotin air, jadi wah ini harus gue habisin. Tapi dia dipastiin keluar kok, udah nggak ada, kamu nggak akan ketemu dia lagi. Saya yakin pasti kamu aman. Jangan pernah bermain ilmu hitam hingga mengakibatkan orang lain menderita. Karena jiwa dan pikiran kita akan terpengaruh untuk melakukan kejahatan terus menerus. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Bowie dan Danet. Bowie tadi mendapatkan warisan ada makhluk astral dari leluhurnya yang justru malah tidak bisa dikendalikan dan malah dimanfaatkan untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Lalu kemudian Danet punya ilmu pemikat yang justru malah merugikan dirinya sendiri. Untuk memikat wanita, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, bahkan ibunya yang melahirkannya sampai dipukul dengan tangannya sendiri ya, Roy. Iya. Gimana Bowie dan Danet? Bowie itu memang serem sih. Gitu. Tapi tidak ada lakukan penyerangan yang menyeramkan gitu. Dia rela dibersihin. Betul. Iya kan? Iya. Dia sampai aduh tolongin saya pengen banget lepas lo, tolongin. Dia ngelakuin ritual itu gitu. Iya. Dia guling-guling itu tuh dia nggak sadar gitu. Jadi ya kita nggak bisa nyalain Bowie. Tadi agak saya mau perempuan itu, saya mau kayaknya terpengaruh dengan alam gaib seperti itu. Beda dengan Danet. Danet tuh nafsunya gede tapi nyalahinnya setan. Iya kan? Itu dia. Padahal nafsunya dia sendiri ya. Kamu nggak apa-apa kan, Sarah? Tersinggung sih sebenarnya kalau saya jadi dia. Iya. Kalau saya jadi cewek tersinggung. Tapi Roy udah mastiin kok, abis dari sini aman. Gak ada yang ikut, gak ada yang nempel ya. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Baik, Sarah kok. Rizky, terima kasih banyak ya. Jangan kapok. Enggak. Ya, sukses untuk semua rencana baiknya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahan yang buat Terima kita kasih. semua malam ini. Sama-sama. Pemirsa, mencari kesenangan dengan ilmu hitam itu justru malah menyengsarakan dan hanya sementara. Tapi efeknya berdampak selamanya dan merugikan jiwa dan raga. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.